Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 1 PDK dengan tema pariwisata. Perkenalkan, nama saya Albert Valerian Wijaya dengan NPM 2307 12445. Halo, perkenalkan aku Felicianusian dengan NPM 2307 12446. Perkenalkan, saya Gavila Tunggala Suarez dengan NPM 2307 12443. Perkenalkan, saya Sandy Pratidina dengan nomor NPM 23071 2441. Ini akan menjelaskan aplikasi yang sudah kami buat, yaitu Jelajah ID. Aplikasi kami bertemakan pariwisata yang berfokus pada negara Indonesia yang kaya akan budaya dan alam. Alasan kami memilih untuk berfokus pada negara Indonesia karena banyak sekali tempat wisata yang sebenarnya sangat bagus untuk dikunjungi, tetapi pengunjungnya tidak terlalu banyak, sehingga hal tersebut sangat disayangkan. Oleh karena itu, kami mempunyai tujuan untuk mengenalkan dan mengembangkan wisata yang berada di negara Indonesia ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan latar belakang dari aplikasi kami, yaitu Jelajah ID. Dalam latar belakang aplikasi Jelajah ID, kami mengangkat masalah yang sering terjadi di aplikasi platform travel yang sudah ada, mencari solusinya, dan kemudian memberikan keunikan tersendiri agar dapat menjadi pembeda terhadap aplikasi-aplikasi platform travel yang sudah ada. Dalam aplikasi platform travel sekarang sering terjadi permasalahan seperti ketidaksesuaian antara deskripsi dengan kenyataan tempat destinasi secara langsung. Kemudian masalah pembayaran atau transaksi yang bisa dibilang cukup rumit. Kemudian perubahan aturan perjalanan atau aturan tempat destinasi yang tidak diperbarui. Dan secara garis besar adalah informasi-informasi tempat wisata yang tidak akurat. Untuk aplikasi yang telah ada saat ini juga kebanyakan tidak memberikan pilihan atau opsi objek wisata bagi teman-teman penyandang difabel atau bisa dibilang orang berkebutuhan khusus, juga bagi para pengunjung yang ingin mencari tempat wisata berdasarkan hobi mereka seperti berenang, menaiki gunung, dan lain-lain, dan pengunjung dengan pantangan makan tertentu seperti vegan dan lain-lain. Kemudian masalah yang sering terjadi adalah belum terteranya informasi untuk mengetahui cuaca saat ini atau yang akan datang di kemudian hari di tempat wisata yang akan kita kunjungi. Dan yang terakhir adalah para konsumen cenderung kurang mengetahui bagaimana gambaran lengkap atau bagaimana gambaran penampakan asli objek wisata yang ingin mereka kunjungi. Sebagai solusinya, kami hadir dengan aplikasi yang menyediakan fitur pencarian dengan mengategorikan tempat-tempat wisata dengan berdasarkan kategori hobi, kuliner, fasilitas-fasilitas difabel, agar konsumen dapat memilih tempat destinasi yang cocok bagi mereka. Kemudian menyediakan fitur informasi cuaca agar pengunjung dapat mengetahui cuaca tempat wisata yang akan mereka kunjungi. Kemudian kami membuat aplikasi dengan sistem pembayaran semudah dan sesimpel mungkin agar konsumen dapat melakukan pembayaran dengan mudah
dan dapat mengunjungi tempat wisata secepatnya. Dan yang terakhir dan terpenting adalah kami memberikan contoh gambar dan deskripsi objek wisata secara rinci dan lengkap agar sesuai dengan kenyataan tempat destinasi secara langsung. Dan kami akan selalu memperbarui aturan-aturan tempat destinasi agar konsumen merasa puas dan dapat melakukan kunjungan dengan nyaman, tenang, tanpa mengkhawatirkan apapun. Dengan kesimpulan adalah kami memberikan informasi-informasi tempat destinasi yang akurat. Oke, lanjut. Jadi di bagian ini saya akan jelasin tentang flowchart yang kita gunakan untuk aplikasi kita. Di awal pastinya kita mulai dengan start. Setelah start kita dilanjutkan dengan decision flowchart, di mana decision flowchart sendiri berguna memberikan dua pilihan, yaitu yes dan no. Dimana untuk kalian yang sudah memiliki akun, flowchartnya nanti akan diteruskan menuju pilihan yes, dimana kalian bisa langsung memasukkan atau masuk ke halaman login. Dan untuk kalian semua yang belum memiliki akun, nanti akan dilanjutkan menuju halaman register, dimana kalian harus mengisi username dan password. Nah, setelah mengisi username dan password, kalian nanti diarahkan atau dilanjutkan menuju flowchart halaman login. Nah, setelah berhasil login, kalian akan menuju halaman utama dari aplikasi kita, di mana kami memiliki 3 fitur, di mana fitur pertama yaitu ada beranda, kemudian ada paket, dan yang terakhir ada profil. Nah, yang di fitur pertama itu ada beranda, di mana beranda itu kami menampilkan 3 fitur, di mana fitur tersebut ada fitur pencarian dan voice note, kemudian ada kota dan juga cuaca. Nah, di cuaca sendiri kami ini mengambil database dari BMKG. Nah, untuk inputan kota sendiri nanti bakal keluar output ada wisata kuliner, wisata budaya, wisata alam, dan wisata safari. Untuk wisata kuliner sendiri itu terdiri dari deskripsi, pesan, dan juga ulasan. Dan untuk wisata budaya, wisata alam, dan wisata safari, ketiganya itu memiliki fitur sama, yaitu ada deskripsi, servis, kuliner, dan tiket. Nah, untuk fitur yang kedua ada fitur paket, di mana fitur paket ini ada fitur paket, di mana fitur paket ini terdiri dari harga paket dan macam-macam objek wisata. Nah, untuk fitur yang terakhir itu ada fitur profile, di mana fitur profile ini terdiri dari ganti akun, bahasa, privasi, tentang aplikasi, dan logout. Nah, untuk ganti akun sendiri nanti kalian bisa memilih akun yang akan kalian gunakan, dan setelah kalian memilih akun, kalian akan kembali ke fitur profile. Kemudian untuk fitur bahasa, kalian di dalam fitur ini kalian juga memilih bahasa yang ingin kalian sesuaikan, dimana banyak pilihan bahasa yang kalian bisa pilih. Dan dalam fitur bahasa ini kami mengambil database dari Kamus Dunia. Nah, dan yang terakhir itu ada fitur logout, dimana kalian di dalam fitur logout ini kalian akan diberikan flowchart decision, dimana untuk pilihan yes nanti kalian akan keluar dari akun yang kalian gunakan dan akan menuju ke halaman login awal. Sekian penjelasan flowchart dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tampilan lengkap dari aplikasi yang kami desain, yaitu Jelajah ID. Di sini terdapat welcome page dari aplikasi ini. Di sini terdapat 2 fitur, yaitu masuk dan daftar. Agar lebih mudah memahaminya, kita bisa menggunakan skenario yang pertama. Apabila kita belum memiliki akun, kita bisa mengklik daftar. Di sini kita diminta untuk memasukkan username, email, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Kemudian setuju dan registrasi. Skenario yang kedua, apabila kita sudah memiliki akun, tapi kita lupa kata sandi, kita bisa mengklik lupa kata sandi. Kemudian kita diminta untuk memasukkan email, dan kita diminta untuk memasukkan kode verifikasi OTP yang sudah dikirimkan ke email tadi. Kemudian kita diminta untuk membuat kata sandi baru dan konfirmasi kata sandi.
dan kata sandi sudah terganti, dan kita bisa kembali ke halaman login. Dan skenario yang ketiga, apabila kita ingin mendaftar menggunakan akun Facebook, kita tinggal mengklik dan kita diminta untuk memasukkan nomor ponsel atau email dan kata sandi. Apabila kita ingin mendaftar menggunakan akun Google, kita bisa mengklik dan kita bisa mengklik akun yang akan kita gunakan untuk mendaftar, dan kita bisa menambahkan akun lain. Dan kita tinggal masuk. Di tampilan ganda ini terdapat fitur cuaca dan lokasi. Dan terdapat fitur pencarian, di mana pada fitur pencarian ini kita bisa mencari destinasi yang akan kita tuju. Fitur pencarian ini kita bisa mencarinya dengan mengetik atau bisa mengisi suara. Kemudian di bawahnya terdapat kota-kota yang ada di Indonesia yang akan kita tuju untuk berwisata. Misal kita mau ke Jakarta. Di Jakarta ini nanti terdapat objek wisatanya terbagi lagi menjadi beberapa kategori seperti wisata kuliner, wisata budaya, wisata alam, dan wisata safari bagi pecinta binatang. Bila kita ingin masuk ke wisata kuliner, kita dapat melihat rekomendasi tempat makan atau kuliner yang ada di Jakarta. Misal bakmi Gang Kelinci. Di sini terdapat fitur deskripsi, pesan, dan ulasan. Pada fitur deskripsi ini terdapat alamat, jam, dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Di sini juga terdapat maps untuk mempermudah kita dalam menuju ke lokasi ini. Kemudian ada fitur pesan, di mana fitur pesan ini terdapat menu-menu yang ada pada tempat makan ini, seperti udang goreng, bakmi, jus mangga, jus alpukat, dan lain-lain. Apabila kita ingin memesannya, kita bisa tinggal klik dan pesanan kita otomatis masuk ke keranjang. Dan kemudian terdapat fitur ulasan. Di fitur ulasan ini terdapat ulasan-ulasan beserta rating mengenai pesanan kita sebelumnya. Misal sebelumnya kita memesan makanan, maka di sini terdapat ulasan mengenai makanan tersebut. Baik itu ulasan dari pengunjung lain atau ulasan kalian sendiri jika menambahkan ulasan. Setelah kita kembali, kita bisa mencari objek wisata lainnya, seperti wisata budaya. Yang lebih sudah klik di sini terdapat objek wisata budaya yang ada di Jakarta, seperti Monas, Museum Nasional Indonesia, Museum Tekstil, Museum Bank, dan Museum Wayang. Sampai kita mau ke Museum Nasional, Monumen Nasional atau Monas. Di sini terdapat deskripsi, servis, kuliner, dan tiket. Di fitur deskripsi ini terdapat informasi mengenai Monas ini sendiri. Misal Monumen Nasional atau yang singkat dengan Monas merupakan monumen peringatan setinggi 130 meter dan sebagainya. Di sini juga terdapat alamat dan jam buka. Kemudian di sini juga terdapat maps untuk menuju ke Monas sendiri. Kemudian fitur service. Di sini terdapat fitur disabilitas, Thailand, jogging track, dan wisata khusus. Itu artinya di wisata ini mendukung bagi saudara kita yang bisa berkelas. Kemudian toilet ini artinya di wisata ini terdapat toilet, jadi kita tidak perlu khawatir bakalan ada toilet atau enggak ada. Kemudian jogging track ini artinya di Monas ini kita bisa jogging. Dan teman wisata khusus ini tersedia untuk memandu teman kita yang berkebutuhan khusus. Kemudian terdapat informasi mengenai rumah sakit terdekat yang ada di sekitar Monas. Kemudian kita bisa masuk ke mana. Di sini kita dapat melihat informasi atau rekomendasi mengenai kuliner yang terdekat dari Monas. Kemudian fitur tiket. Di sini terdapat harga tiket untuk misal dewasa 20.000, anak-anak 10.000. Apabila kita ingin memesan, kita tinggal pesan dan menambahkan sesuai kebutuhan kita.
dan pesan sekarang. Untuk pembayarannya sendiri kita bisa menggunakan BCA, Indomaret, Alfamart, GoPay, OVO, atau Visa. Misal kita ingin membayar lewat BCA. Kita akan mendapatkan kode pembayaran dan kita akan diminta untuk memasukkan kode pembayaran. Dan pembayaran berhasil. Selanjutnya ada fitur paket, di mana di fitur paket ini kita bisa melakukan wisata dengan biaya yang relatif lebih murah. Misal kita mau paket hemat Jogja. Di sini kita mendapatkan informasi mengenai paket hemat yang ada di Jogja, seperti paket 1 hari, paket 2 hari, paket 3 hari, dan sebagainya. Misal kita menekan paket 1, kita bisa mendapatkan informasi bahwa di paket 1 City Tour Jogja 1 hari ini kita bisa berwisata ke Tebing Breksi, Candi Ijo, Goa Pintul, Pantai Sadranan, Pusat Batik dan oleh-oleh dan lainnya. Apabila kita ingin memesannya, kita bisa tinggal mengetik pesan sekarang. Dan pembayarannya seperti yang tadi bisa lewat BCA, Indomaret, Alfamart, GoPay, OVO, dan Visa. Apabila kita ingin melakukan pembayaran melalui BCA, kita bisa mengklik dan kita akan mendapatkan kode pembayaran. Kemudian kita bisa memasukkan kode pembayaran yang tadi dan pembayaran berhasil. Kemudian setelah ada fitur paket, ada juga fitur profil. Di fitur profil ini terdapat fitur ganti akun, bahasa, privasi, dan tentang aplikasi dan logout.